Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, dan kita harus meresponinya dengan sikap hati yang benar, dengan kelakuan, dengan tindakan, dengan karakter yang benar pula. Kalau kita nggak responi panggilan Tuhan, kita nggak responi apa yang ditetapkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita cenderung melakukan hal yang menyimpang, hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ujungnya kita malah akan ditinggalkan Tuhan. Kalau kita tidak setia dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita, Tuhan tetapkan orang lain yang masih bisa dipercaya dan nurut dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Karena rencana Tuhan di muka bumi harus digenapi sampai akhir zaman. Harus tetap berlangsung. Dan Tuhan mencari orang-orang yang available, orang-orang yang tersedia, orang-orang yang mau dipakai, orang yang mau nurut kehendaknya. Ketika didapatin seseorang itu tidak nurut kehendaknya, Tuhan akan gantikan dengan orang lain. Karena rencana Tuhan akan tetap digenapi, suka atau tidak suka. Makanya ayat Alkitab ada yang pernah katakan, apa yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Kenapa kok yang terkemudian menjadi yang terdahulu? Karena tidak didapati menjadi orang yang setia, melakukan setiap ketetapan Tuhan dalam hidupnya. Kalau seseorang meninggalkan panggilannya, kalau seseorang didapati menjadi orang yang tidak setia, melakukan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, ujungnya Tuhan akan gantikan oleh orang lain yang lebih nurut, lebih mau dibentuk, lebih mau diproses. Makanya kalau Bapak Ibu ngadepin apapun juga dalam hidupmu, hari ini jalani, nikmati proses itu berjalan bersama Tuhan. Jalanin saja. Dan ujungnya kalau kita didapatin lulus dalam proses itu, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tinggikan, Tuhan akan promosi, Tuhan akan sertai, dan Tuhan akan bawa masuk ke dalam level yang berbeda. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Imam Eli. Ini hamba Tuhan yang tidak setia. Anaknya pun yang memegang jabatan imam pada waktu itu tidak setia. Melakukan kejahatan, dursila sekali. Berzina dengan para perempuan-perempuan di pelataran bait Allah. Ini orang yang jahat sekali. Ini orang yang hatinya busuk. Ini orang yang motivasinya hanya ngejar persembahan, ngejar keuntungan pribadi, ngikutin hawa nafsu dan keinginannya. Dia tidak menjadi orang yang menjadi pengantar antara orang berdosa dengan Tuhan, antara umat Tuhan dengan Allah. Sehingga ini orang sangat-sangat membuat murka Tuhan turun. Dan ini jahat sekali. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, kita akan lihat di 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 34-30. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi pada kedua anakmu, itu Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Ini kemarin kita udah pelajarin. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Ketika Hofni dan Pinehas sebagai imam melakukan hal kejahatan, Bapak Ibu baca di seluruh kitab 1 Samuel pasal yang kedua, Bapak Ibu akan temukan di sana bagaimana mereka ini melakukan kejahatan yang luar biasa sekali. Di 1 Samuel 1 ayat yang ketiga dijelaskan bahwa kedua anak Imam Eli itu adalah Hofni dan Pinehas menjadi imam Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di 1 Samuel pasal yang kedua, kita akan lihat di ayat yang ke-12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam bawa garpu bergigi 3 di tangannya. Bahkan kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, mereka memaksa ngambil persembahan yang harusnya diserahkan sama Tuhan, tetapi diambil untuk kepentingannya sendiri. Tetapi kita akan lihat apa yang terjadi ketika mereka selalu melakukan kejahatan dan Tuhan akhirnya gantikan dengan orang lain. Orang yang mau nurut dengan kehendak Tuhan. Kita akan lihat di ayat yang ke-34. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan langsung Tuhan, apa yang Tuhan lakukan?
Ayat yang ke-35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh, setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Perhatikan yang 36. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu, ini keturunannya Memeli, akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Karena Imam Elinya juga nggak bisa didik anaknya. Imam Elinya pastinya juga kelakuannya buruk, karena dicontoh oleh anaknya Hofni dan Pinehas. Kelakuannya dursila, jahat, dan akhirnya Tuhan tolak dia sebagai imam. Akhirnya Tuhan menggantikan dia, namanya Samuel. Kalau seseorang sudah ditentukan Tuhan, berjalan sesuai ketetapan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, tetapi orang itu malah menyimpang, didapatinya tidak melakukan seperti yang Tuhan mau, Tuhan inginkan, Tuhan bisa tinggalkan dan gantikan oleh orang yang setia kepada Allah yang maha perkasa. Bapak Ibu, kalau nggak setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, Tuhan bisa cari orang lain pengganti dirimu yang lebih nurut maunya Tuhan. Karena jadi orang Kristen itu ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin maunya kita. Kita berjalan sesuai kehendak Tuhan, bukan berjalan semau kita sendiri. Kita tidak bisa bertindak seenak perut kita sendiri. Kita ini melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Makanya kita selama tinggal di bumi ini berjalan bersama Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dalam kehendak Tuhan, menggenapi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing yang sudah ditentukan Allah. Jadi setiap hidup kita itu punya tujuan Allah, punya maksud Allah. Setiap orang ditentukan dengan tujuan Allah yang berbeda-beda, dengan maksud yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita ini nggak didapatin berjalan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki, Tuhan bisa tinggalkan dan Tuhan bisa gantikan orang lain yang bisa dipercaya. Hari ini, kenali apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Lakukan dengan setia. Engkau dipanggil jadi hamba Tuhan, lakukan dengan setia. Melayani dengan setia, melayani dengan kemurnian, melayani dengan ketulusan, dengan sepenuh hati. Ketika kita melakukannya, seperti melakukannya untuk Tuhan, dalam hal apapun loh, tidak hanya sekedar pelayanan. Perlahan-lahan Tuhan akan bawa kita menuju kebesaran. Karena jalan sama Tuhan, itu menuju kebesaran. Engkau dipercayakan sebagai pengusaha, dipercayakan sebagai apapun lah namanya. Kerjakan seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Kalau engkau didapati menjadi orang yang setia, melakukan setiap ketetapan seperti yang Tuhan mau dan seperti yang Tuhan inginkan, engkau akan dibawa menggenapi sampai garis akhir rencananya atas hidupmu, dan tentunya nama Tuhan akan dipermuliakan. Tetapi ketika kita nggak bisa didapatin menjadi orang yang setia melakukan seperti yang Tuhan mau, Tuhan bisa tinggalkan dan Tuhan gantikan orang lain yang lebih mau dididik, diajarin untuk menggenapi rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan di muka bumi ini harus tetap berlangsung sampai akhir zaman. Kalau kita nggak didapatin melakukan seperti yang Dia mau, Tuhan gantikan orang lain. Ya, ini pola ini terulang berkali-kali. Pola ini terulang berkali-kali. Dan kita mesti tahu loh, ngikut Tuhan itu bukan mau kita sendiri. Kita harus menyangkal diri kita ngikutin Tuhan. Kita bagaimana bisa ngikutin maunya Tuhan kalau kemauan kita sendiri yang nonjol, ego kita yang nonjol, emosi kita yang memerintah? Tidak bisa. Orang mau ngikut Tuhan harus ngikut, dipimpin Roh Kudus, berjalan dalam ketepatan ilahi. Makanya banyak orang tidak sampai garis akhir. Banyak orang gagal di tengah jalan karena bukan ngikutin kehendak Tuhan, ngikutin maunya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita ini tidak setia, Tuhan bisa gantikan orang banyak ngantri yang lebih setia, yang lebih mau dipakai Tuhan, yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, itu banyak sekali. Bapak Ibu, bayangkan kalau hari Minggu engkau duduk di sebuah bangku gereja, dan minggu besoknya engkau nggak duduk, sudah digantikan, ditempatin orang lain. Karena rencana Tuhan harus digenapi, karena tujuan Tuhan harus digenapi dalam muka bumi ini. Kalau engkau tidak setia,
Tuhan pilih orang lain yang bisa lebih dipakai untuk melakukan kehendak-Nya. Apa yang terjadi setelah Hofni dan Pinehas ini tidak didapatin setia melakukan kehendak Tuhan, malah melakukan kejahatan, motivasinya busuk, terlibat skandal perzinahan, maksa ngambil persembahan, dan ujungnya dia digantikan oleh namanya Samuel. Kita lihat di 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 19-20. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dan semua Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Tuhan pakai Samuel yang hatinya murni, yang hatinya setia, yang ngikutin kehendak Tuhan. Sebab zamannya Imam Eli menjadi imam besar, suara Tuhan jarang, pernyataan Tuhan jarang. Kenapa kok Tuhan gak ngomong lagi sama Imam Eli dan anak-anaknya? Ini orang-orang yang jahat, ini orang-orang dursila, ini motivasinya hanya uang, ngejar persembahan. Bahkan perempuan yang melayani di bait Allah diajak tidur, ini jahat sekali. Tidak heran ketika didapatin suatu kejahatan dan mau berubah dan bertobat-tobat, Tuhan singkirkan mereka dan digantikan oleh seorang namanya Samuel menjadi hakim di antara orang Israel. Kita akan lihat lagi satu contoh lagi. Kita buka sekarang di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Apa yang terjadi? Setelah Saul disingkirkan. Kenapa Saul disingkirkan? Dia bantah terhadap kehendak Tuhan. Ketika disuruh membunuh, menghabiskan seluruh Raja Agag, orang-orang Amalek, ternyata Raja Agag yang gak dibunuh. Saul bersama orang-orangnya mengambil lembu yang tambun. Semua yang baik-baik diambil, padahal disuruh memusnahkannya. Ini orang gak ngikutin kehendak Tuhan, bantah terus. Dalam kejadian berikutnya, ketika Samuel suruh menunggu, Saul tidak sabar karena ngelihat orang yang ikut dia berserak-serak. Jangan persembahkan korban. Dia ngotot, akhirnya dia persembahkan korban. Waktu selesai mempersembahkan korban, Samuel datang. Dan itu membuat Tuhan murka sekali. Karena dalam perjanjian lama, yang berhak mempersembahkan korban adalah para imam. Raja diurapi sebagai raja, imam diurapin sebagai imam. Dan ternyata Saul tidak diurapin sebagai imam, malah mempersembahkan korban. Ujungnya, dia menentang kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatin Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ketika seseorang didapatin tidak sesuai dengan kehendaknya, bantah terus melakukan dosa, melakukan pelanggaran, hidup semaunya sendiri, hidup dalam kedagingan, hidup dalam dosa. Bapak Ibu, saya udah ngomong berkali-kali, kita sebagai orang yang sudah lahir baru itu bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak bisa hidup dalam dosa. Tapi kalau orang itu sudah lahir baru, ngakunya cinta Tuhan, apalagi sudah pelayanan, sudah bergereja bertahun-tahun, sudah tahu itu dosa, bertentangan dengan firman Tuhan, tetap dilakukan, tetap dilakukan, tetap dilakukan. Ujungnya nanti engkau hidup dalam dosa. Bagaimana seorang yang hidup di dalam dosa diurapin Tuhan? Bagaimana seorang yang hidup dalam dosa dipakai Tuhan? Tidak mungkin, dipakai setan yang ada, dipakai iblis yang ada. Bagaimana orang yang berdosa dipakai Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan manifestasi dalam kehidupan orang berdosa, sedangkan Allah itu kudus, suci, tak bercacat celah. Dia nggak bisa tinggal dalam pribadi yang najis dan kotor. Makanya setiap kita harus mengalami kelahiran baru, kita diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru, roh yang baru, itu jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tapi setelah kita mengalami kelahiran baru, terus kita memilih hidup dalam dosa, bagaimana mungkin hidup kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Orang bisa membela diri pakai firman apapun untuk membenarkan dirinya, sekalipun dia berdosa. Tapi kalau dia nggak mau bertobat, ujungnya
rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya akan digantikan oleh orang lain yang lebih tersedia. Hari ini pun kalau saya nggak didapat menjadi hamba Tuhan yang setia, masih banyak orang yang memberi hatinya, memberi hidupnya, masih muda-muda, masih punya semangat. Mereka siap dipakai Tuhan. Kalau kita tidak didapatin setia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan akan kirim orang lain untuk menggantikan posisi kita. Makanya kalau kita nggak setia, kita yang dahulu lebih bertobat, harusnya kita semakin diurapin Tuhan, ternyata kita memilih hidup dalam dosa. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Ternyata orang-orang yang baru bertobat, yang setia, yang melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, semakin memberi diri, semakin diurapi, semakin diberikan otoritas kuasa dan diberikan pengaruh yang lebih besar. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai engkau menyimpang dari kehendak Tuhan. Ketika engkau menyimpang dari kehendak Tuhan dan Tuhan tegur engkau nggak mau bertobat, ujungnya seperti Saul. Akhirnya apa? Saul disingkirkan. Ujungnya Allah mengangkat Daud menjadi raja. Dan karena apa diangkat jadi raja? Daud melakukan semua kehendak Tuhan yang menyenangkan hatinya. Seperti Hofni dan Pinehas. Ketika didapatin, dia kelakuannya dursila, Tuhan singkirin dan mengangkat Samuel. Tidak berhenti sampai sini. Kita akan lihat lagi. Kita lihat tentang kisahnya Yudas Iskariot. Dia adalah termasuk 12 rasul, golongan 12 rasul yang dimuridkan oleh Yesus. Tetapi dia memilih sikap hidup yang berbeda, reaksi yang berbeda, keputusan yang berbeda. Ujungnya dia mati bunuh diri dan mati dalam kekekalan, mati dalam kebinasaan. Tetapi rencana Tuhan harus digenapi atas kehidupan, atas rencana Tuhan, atas kelangsungan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Sekalipun ini termasuk golongan dari 12 rasul, ternyata dia ngambil keputusan yang beda, rencana Tuhan dalam hidupnya berbeda, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan gantikan oleh orang lain. Kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Ketika Yudas ini, setelah mereka melakukan dosa dan pelanggaran, akhirnya para rasul mengambil undi untuk menggantikan dia. Tetapi apa yang terjadi? Kita akan lihat setelah Yudas mati. Di ayat yang Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Saya pernah khotbah tentang Yudas ini. Karena kenapa Yudas gantung diri kok perutnya sampai keluar nih. Dengerin, cari khotbahnya di YouTube. Di ayat yang ke-19, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dengan bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Tuhan harus tetap rencananya digenapi. Ketika Yudas tidak didapatin menjadi rasul yang setia menggenapi rencana Tuhan, melakukan dengan setia segenap perintah kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya jabatannya digantikan oleh orang lain. Perhatikan ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ini teman-temannya, para rasul yang lain yang kasih ide. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Perhatikan ayat ke-23. Lalu mereka yang mengusulkan ini para rasul, bukan Tuhan. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bersama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi kedua orang itu, karena undi itu adalah Matias. Dengan demikian ditambahkan kepadanya bilangan ke-11 rasul itu, yang menggantikan Yudas menurut keputusannya para rasul lewat undi, Matias. Tetapi kita akan lihat sebenarnya yang menggantikan
Yudas itu siapa? Kita akan lihat apa yang terjadi. Karena sebenarnya yang menggantikan Yudas bukan Matias. Matias disebut di dalam Alkitab hanya 2 kali. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 23 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 26. Selain itu, nama Matias tidak pernah disebutkan lagi. Tapi sebenarnya menggantikan Yudas, kita akan lihat di Roma 1 ayat yang ke-1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul, yang dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Di 1 Korintus 1 ayat 1 kita lihat, dari Paulus yang kehendaklah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Kita akan lihat lagi di 2 Korintus 1 ayat 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus. Di Galatia 1, dari Paulus seorang rasul yang bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Di Efesus 1 ayat 1, dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Yudas menurut para rasul dia digantikan lewat undi yang menggantikan Matias. Tetapi kita lihat apa yang dikerjakan Tuhan. Ternyata yang menggantikan Yudas namanya Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus ternyata dipilih, dipanggil oleh Tuhan sendiri menjadi rasul yang dipercayakan nulis 3/4 kitab perjanjian baru. Bahkan oleh Rasul Paulus, Injil diberitakan sampai ke seluruh bumi loh. Orang Roma, orang Asia diberitakan. Ini powerful sekali. Sedangkan Matias, namanya yang disebut 2 kali, setelah itu tidak ada lagi. Paulus menggantikan Yudas. It's powerful sekali. Ketika seseorang tidak didapatin setia melakukan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, berjalan semaunya sendiri, engkau bisa memilih hidupmu maumu sendiri, kamu habiskan waktumu seenak perutmu sendiri. Melakukan dosa, melakukan perzinahan, nipu, bohong, gak peduli dengan Tuhan, gak mau berdoa, jalanin segala sesuatu seenak perutmu sendiri, gak sepenuh hati. Kalau engkau didapatin itu terus menerus, didapatin gak memiliki kesungguhan hati, Tuhan bisa bangkitkan orang lain yang bisa menggantikan posisimu yang harusnya kamu menerima perkara-perkara yang besar. Kalau kita ini setia, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar, pengaruh yang besar, dampak yang besar. Tapi ketika kita di tengah jalan tidak setia, hati kita melintir dengan uang, hati kita melintir dengan semua keinginan duniawi dan hawa nafsu, serta keinginannya, Tuhan siapkan pengganti yang lain, yang lebih setia, yang lebih kudus, yang lebih suci, yang lebih sungguh-sungguh. Kesetiaanmu harus dibangun mulai hari ini. Melakukannya dengan ketulusan hati. Pak, saya ini udah melayani bertahun-tahun, Pak. Saya nggak pernah menjadi besar, nggak dipromosi, hanya seperti ini terus. Setia lakukan. Pak, saya ini udah setia loh. Bangun bisnis ke begini, setia dan mulai inovasi, kembangkan dirimu. Tuhan akan berkati. Kesetiaan itu sekarang menjadi hal yang langka sekali loh. Tapi kalau kita didapatin setia, karena prinsip kerajaan Allah, kalau kita setia perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Semakin kita melakukannya dengan kesungguhan hati, sepenuh jiwa, kita melakukannya seperti melakukan untuk Tuhan. Dan didapatin kemurnian dan ketulusan hati kita. Tuhan akan bawa kita naik level yang berbeda. Dengan pengurapan yang berbeda. Dengan berkat yang berbeda. Dengan pengaruh yang berbeda. Tuhan mau bawa kita dalam hal kebesaran. Tetapi kalau kita di tengah jalan, bertindak semau kita sendiri, melakukan seenak perut kita sendiri, ujung hidup kita akan digantikan oleh orang lain. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Hari ini dibangkitkan anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang setia, yang bayar harga. Kalau didapatin orang-orang yang sungguh mencintai Tuhan dengan kesungguhan hati, orang-orang ini akan muncul di permukaan menggantikan orang-orang yang sudah suam kuku. Dan ini berlangsung terus seluruh proses ini. Bapak Ibu lihat nih, ketika di kitab perjanjian lama, ketika seorang hakim dibangkitkan di antara orang Israel, membawa orang Israel hidup dalam takut akan Tuhan, hakim itu meninggal, Tuhan bangkitkan hakim lagi, Tuhan bangkitkan hakim lagi loh. Karena rencana Tuhan harus digenapi. Bapak Ibu, sekarang yang jadi masalahnya, kita ini bisa dipercaya Tuhan apa tidak?
Jangan sampai kita ditinggalkan Tuhan, disingkirkan Tuhan dan digantikan oleh orang lain. Makanya nih, jaga hati ini penting. Hidup benar itu penting. Jangan sepelekan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Lakukan dengan kesungguhan hati. Hidup benaran, hidup takut akan Tuhan. Harusnya tahta akan berlangsung pada keturunannya Raja Saul. Ternyata berhenti sampai pemerintahannya Raja Saul digantikan oleh keturunannya Raja Daud. Harusnya keturunan imam berlangsung pada keturunannya Imam Meli, tetapi anak-anaknya melakukan kejahatan, hidup dalam dosa, hidup dalam perilaku yang buruk dan jahat, tamak dan serakah, dan dicap menjadi orang-orang dursila, digantikan oleh Samuel. Hari ini jangan sampai kita didapati menjadi orang yang tidak setia, menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, menjadi orang yang tidak punya tanggung jawab. Apapun itu yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidupmu, the best, sekuat tenaga, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatanmu, lakukan yang terbaik. Seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Dari sana Tuhan akan promosi, Tuhan akan tinggikan. Amin. Saya sudah berkali kasih perumpamaan begini. Kalau kita nggak setia, datang ke gereja, nggak rajin ibadah saja, kita biasanya duduk dalam satu bangku. Ternyata kita nggak datang. Bangku itu sudah didudukin orang lain. Masih banyak orang ngantri. Di belakang kita yang siap dipakai Tuhan. Luar biasa. Yang siap diberkati. Yang siap dipercayakan perkara-perkara ilahi. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia, mencintai, melakukan semua kehendaknya apa tidak. Kalau didapatin, Tuhan akan percayakan. Kalau Tuhan didapatin orang itu tidak setia, Tuhan akan cari orang lain yang lebih setia. Karena rencananya harus digenapi. Kemuliaan Tuhan harus dinyatakan di muka bumi ini. Dan yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang available, orang-orang yang tersedia, orang-orang yang memberi hatinya, hidupnya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa hari ini engkau menjadi orang yang setia, bukan menjadi orang yang seperti orang kutu loncat. Bahkan setiap orang yang ingin jabatan tinggi dalam satu perusahaan, dia harus meniti karirnya step by step kok. Nggak mungkin, kecuali ya dia punya skill yang luar biasa, punya kurikulum vitae yang hebat, baru diangkat menjadi pimpinan. Tapi kalau untuk membangun karir dalam satu perusahaan, itu dimulai dengan kesetiaan. Setia, Tuhan naikin. Tuhan setia, didapatin bosnya, dinaikin. Setia dalam hal apapun, mengerjakan segala sesuatu dalam satu perusahaan, gajinya dinaikin, jabatannya dinaikkan. Ternyata untuk kita ngikut Tuhan, kita juga harus setia. Kita harus hidup benar, jagain hatimu. Jangan melakukan dosa dan pelanggaran. Jangan hidup semau kita sendiri. Bertindak seenak perut kita sendiri. Mentang-mentang Tuhan berikan kehendak bebas, kita melakukan segala sesuatu semau kita sendiri. Ujung hidup kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar di akhir zaman ini hanya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan segala sesuatu menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau ngejar apa? Kita mengejar dunia semuanya sia-sia. Yang kita kejar adalah kekekalan dan pribadi Tuhan sendiri. Ujung semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Ketika kita mengejar Tuhan, kita akan mendapatkan semuanya. Yang Tuhan janjikan pun akan digenapi melalui kehidupan kita. Tapi ketika engkau nggak setia, engkau sembarangan dan sembrono, ujung hidupmu akan digantikan oleh orang lain yang harusnya kamu terima kemuliaan. Terima perkara ilahi, terima tanggung jawab yang besar. Kamu melakukan semaumu dan seenak perutmu sendiri. Ujungnya Tuhan akan gantikan posisimu oleh orang lain. Digantikan oleh orang lain yang lebih tersedia. Hari ini beri hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Tuhan, aku mau mencintai Engkau sepenuh hatiku. Tuhan, aku mau melakukan semua yang Kau percayakan dengan sepenuh hatiku. Terutama orang-orang yang terlibat pelayanan, Kau harus setia dengan setiaanmu. Tuhan akan percayakan perkara-perkara ilahi yang lebih gede lagi. Rencana Tuhan harus digenapi di muka bumi ini.
Dan Tuhan mengurapi, Tuhan melimpahkan kekuatan dan kekuasaannya untuk orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai firman ini menjadi kehidupan dalam hidup kami. Tuhan, kami beri hati kami, pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendak kami kepadamu sepenuhnya. Dapatin kami menjadi orang yang siap dibentuk, diproses. Jalan ngikutin maumu, berjalan sesuai kehendakmu, sampai garis akhir kami didapatin menyenangkan hatimu. Dan kau dapatin kami bisa dipercaya perkara-perkara yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang kudoakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini.
Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini, bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam roh. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus, we love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Na 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 mose, ikiri bien na na moso. Oh, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.